Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Politeknik, Program Studi Teknik Elektromedik, tahun ajaran 2016. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Pemrograman. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pemrograman itu. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, atau memperbaiki yang dikenal sebagai istilah debug. Dalam pemrograman terdapat fungsi, variabel, dan return. Kita akan membahas apa sih itu fungsi, apa variabel, dan return itu, dan bagaimana kegunaannya dalam bahasa pemrograman. Untuk pembahasan pertama, variabel dulu ya. Variabel adalah suatu data yang nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya integer A. Maksudnya adalah memberi instruksi pada prosesor untuk membuat variabel A. Jadi yang dimaksud variabel tadi adalah variabel A. Jadi penulisannya dalam pemrograman adalah seperti ini, integer A. Dan pada variabel jangan lupa untuk memberikan titik komanya. Jadi seperti ini. Nah, dalam variabel, sebelum variabel itu harus ada integer dan bisa juga double. Integer itu apa sih? Integer itu adalah pembulatan. Nah, misalnya aja kita kasih contoh ini penggunaan variabel menggunakan integer. Jadi integer 70, bilangannya itu bulat. Sedangkan kalau double itu pengertiannya itu 5 sampai dengan 6 angka di belakang koma. Jadi dia itu nggak membulatkan angka tersebut. Contohnya double 0,12345 misalnya aja. Dan jangan lupa untuk titik komanya di setiap akhir variabel. Jadi 0,12345 itu adalah variabelnya, dan 70 itu juga variabel, begitu pula dengan A-nya. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi. Fungsi itu adalah suatu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Nah, fungsi itu bentuknya seperti ini. Soalnya kita fungsi pengeluaran bulanan ya, pasti. Ini kan fungsi juga pakai integernya kan, baru tulis variabelnya pengeluaran bulanan. Maaf, salah. Lalu ada kurung buka kurung tutup, ini untuk mengisikan. Untuk dalam kurungnya ini kita isi variabel, misalnya in makan, koma, in bulanan misalnya ya.
lalu kita spasi. Biasanya kalau dalam pemrograman dia akan kita isi kurung kurawal, lalu kita enter, dia akan otomatis mengisi lagi kurung kurawal tutupnya, dan di bagian sini dia akan agak masuk ke dalam. Ini kita akan mengisi variabelnya apa aja. Misalnya in makan, bulannya 900.000, lalu in bulanannya 300.000. Akhirnya kita masukin totalnya. Lalu dia akan diketahui totalnya. Biasanya bahasa pemrograman itu akan memprosesnya, lalu akan keluar hasilnya. Oh ya, di sini jangan lupa titik komanya. Nah, langsung aja kita coba contoh di aplikasinya aja. Oke, langsung aja kita coba contoh ini di aplikasi TV. Kita buka dulu aplikasinya. Untuk mukanya ini udah tampil seperti ini. Kita pilih new project, lalu isi console application ini. Lalu pada introduction and project location ini kita bisa mengubah namanya sesuai yang kita inginkan. Misalnya pengeluaran bulanan. Jangan pakai spasi, lalu kita next lagi dan finish. Nah, akan tampil seperti pada layar ini. Kita masukkan aja untuk variabel pertamanya, jangan lupa ini pengeluaran bulanan. Variabel lagi untuk bulan itu apa aja yang kita perlu. Integer makan dan integer bulanan. Enter. Dalam fungsi jangan lupa untuk tanda kurung perawalnya. Nah, dia akan otomatis sendiri seperti itu. Integer total titik koma, lalu kita masukkan rumusnya ya. Totalnya itu sama dengan makan ini tadi ditambah bulanan. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita jangan lupa juga terakhirnya kita kasih return. Nah, return ini apa sih fungsi return ini? Return itu digunakan untuk mengirimkan nilai dari suatu fungsi kepada fungsi yang lain
yang memanggilnya. Nah, lalu kita masukkan inputannya. Inputannya berada di bawah sini, di line ke-13. Kita masukkan integer totalnya sama dengan pengeluaran bulanan dalam kurung inputannya berapa, kan pengeluaran bulanan tadi kita pakai soalnya 900.000 untuk makannya, sama dan untuk bulanannya 300.000. Nah, jangan lupa titik koma. Dan terakhirnya yang lupa juga return total. Untuk menentukan nilainya itu. Nah, kita cek dulu pada menu sebelah kiri di menu run-nya di pojok kiri ini. Kita cek apakah udah benar atau tidaknya. Kalau kita pilih save all, tunggu beberapa saat, dia masih memproses apakah sudah benar. Nah, ini udah benar ya, ini nggak ada komen apa-apa. Nah, lalu kita debug, pilih pada menu sebelah kiri ini untuk kita tahu hasilnya berapa. Pilih pada line 3. Nah, di integrity ini sama itu 12 sampai 14. Kita pilih debuggingnya pada pojok sebelah kiri. Nah, pada sebelah kanan ini kan keluar nanti prosesnya. Ini nanti akan kelihatan totalnya berapa. Kita debug dulu. Nah, itu diketahui bulanannya 300.000, makannya 900.000. Terus debug lagi, akan terhitung sudah totalnya 1.200.000. Nah, udah total akhirnya 1.200.000 dan terbukti benar dengan sesuai dengan yang kita hitung secara otomatis tadi, secara manual tadi. Untuk pembahasan selanjutnya, memanggil fungsi dalam fungsi. Contohnya, Bu Indah pergi ke Jeko. Dia memesan avocado float sebanyak 30 buah. Lalu dia membeli raison sebanyak 50 buah. Dan membeli alsekon sebanyak 10 buah. Kemudian Bu Indah terkena PPN pajak sebesar 10% dan mendapatkan diskon sebesar 40%. Nah, langsung aja kita coba di aplikasi QQ-nya. Kita buka dulu.
Nah, di sini kita sudah ada memecahkan soal untuk memanggil fungsi dalam fungsi. Untuk fungsi pertama yaitu integer bayaran belum diskon. Di sini kita akan memasukkan definisi apa aja. Lalu pada fungsi yang kedua, integer diskon ini kita bisa memanggil fungsi pertama ini yaitu fungsi bayaran belum diskon. Di sinilah kita yang dimaksud memanggil fungsi dalam fungsi. Lalu pada integer main kita bisa memasukkan inputnya yaitu 54.000 untuk avocado float dan 39.000 untuk raison dan 7.500 untuk alkapon. Sekarang udah selesai, kita cek dulu apakah udah benar di menu sebelah kiri pada menu run. Tunggu beberapa saat. Nah, ini menandakan kalau proses program yang telah kita buat ini benar. Lalu kita debug untuk mengetahui harga-harganya. Lalu kita pilih debuggingnya di sebelah kiri, menu sebelah kiri. Pada layar sebelah kanan akan muncul totalnya. Kita tunggu dulu. Nah, sebelah sini dia akan muncul total. Kita debug lagi. Nah, di sini ketahui jumlah harga avocado floatnya itu 1.620.000. Ini harga avocado float. Debug lagi. Dia pindah ke harga raison itu 1.950.000. Pindah lagi ke alkaponnya 75.000. Dan belum PPN-nya 3.645.000. Buat lagi sampai keluar totalnya. Itu untuk pembahasan memanggil fungsi dalam fungsi. Pada pemrograman terdapat statement atau perintah-perintah yaitu for dan if. Ya, gimana sih for itu? Langsung contohnya aja. Kita buka. Pilih new project, Qt, console application. Kita choose. Kita kasih nama misalnya facto next finish. Kita mulai untuk fungsi yang pertama. Fungsi pertama integer. Nah, ini untuk soal x faktorial. Kita bikin variabelnya integer faktorial.
integer x. Lalu untuk fungsi jangan lupa untuk kurung kurawal. Nah, kita tulis faktorial in faktorial variabel in result sama dengan 1. Kita ini menggunakan statement for lalu di sini kita tulis perintahnya apa, yaitu innya i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan x di koma i plus plus. Lalu kita enter kurung kurawal, lalu result return. Maaf, salah, result sama dengan result dikali 1. Kali i, result kali i. Nah, selanjutnya return the result. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk fungsi yang kedua di in main-nya kita bisa masukkan inputnya berapa. Misalnya kita menggunakan x nya itu dengan inputan 2, lalu integer resultnya untuk variabel selanjutnya integer result sama dengan faktorial x. Ini ibaratnya kayak rumusnya gitu. Nah, baru return result. Jangan lupa titik koma. Baru kita cek dulu apakah udah benar pengerjaan kita ini. Di menu sebelah kiri ada menu run. Lalu kita save all. Nah, ini di close atau minimize aja. Itu tandanya udah benar. Lalu kita debug untuk prosesnya, kita lihat hasilnya. Di line kedua ini variabelnya kita itu ya, sama di perintahnya for-nya ini rumusnya result kali i, returnnya juga di debug. Nah, baru kita pilih debuggingnya di sebelah kiri pojoknya. Nanti pada layar sebelah kanan akan keluar hasilnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah tampil. Lalu kita debug lagi. Debug lagi.
itu kan keluar x nya sama dengan 2, ini sama dengan, bisa dilihat di sebelah kanan itu ini 1, terus ini 2 dan seterusnya sampai kelihatan habis. Nah, selanjutnya kita akan memberi contoh soal x faktorial pangkat y. Sebelumnya kita udah ada mengerjakan x faktorial pangkat y. Nah, untuk soal x faktorial pangkat y, kita udah punya rumusnya. Rumus faktorial itu seperti ini, yang sudah kita jelasin tadi. Dan untuk pangkat, kita pakai yang seperti ini. Ini sudah ketentuannya, jadi tidak bisa diubah-ubah. Faktorial harus seperti ini, dan pangkat harus seperti ini. Dan pada line ke-25, kita bisa masukkan inputnya berapa. Nah, misalnya input untuk x nya itu 2, jadi kita tulis variabelnya dulu, integer x sama dengan 2, jangan lupa titik koma di akhir variabel, baru integer result sama dengan faktorial dalam kurung x. Jangan lupa titik komanya. Karena di sini ada variabel y juga, jadi kita harus memasukkan inputnya, input untuk y-nya berapa. Jadi integer y variabelnya, untuk variabelnya sama dengan misalnya 2. Nah, rumusnya untuk soal x faktorial pangkat y, kita tulis dulu di sini pangkat disamain sama yang di atas supaya besar, jadi kita harus tulis supaya besar juga. Pangkat kali dalam kurung faktorial x tadi, koma y, anggap aja koma ini sebagai pangkat, jadi dia memfaktorialkan x baru dipangkatin sama y. Nah, kita terakhirnya jangan lupa return resultnya. Ini kita cek dulu apakah udah benar. Di menu sebelah kiri ada run, kita save all. Kita tunggu dulu. Nah, ini menandakan bahwa sudah benar. Lalu kita lihat hasilnya, kita proses dulu dengan debug. Nah, baru kita debuggingnya sebelah sini, sebelah kiri. Kita tunggu dulu. Nanti di sebelah kanan akan keluar hasilnya ya. Kita debugging lagi. X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 2.
kita debugging lagi. Nah, sebelah kanan bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi diketahui kalau resultnya sama dengan 4. Jadi untuk jawaban X faktorial pangkat Y yang dimisahkan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Lalu kita coba contoh yang lain. X faktorial pangkat Y faktorial. Nah, caranya tuh pakai rumus tadi. Ini kita pause dulu, obatnya kita hapusin dulu. Rumusnya itu masih pakai rumus yang tadi. Untuk faktorial seperti ini, dan pangkat seperti ini jangan diubah-ubah. Yang kita ubah itu untuk terakhirnya. Kita masih pakai inputannya, misalnya X-nya 2, Y-nya 2. Terserah kita mau masukinnya berapa. Nah, di sini yang kita ubah untuk rumusnya ya. Di sini kan cuma menjelaskan untuk faktorial X dipangkatin sama Y. Dan yang kita soalnya tadi, faktorial X dipangkatin dengan faktorial Y. Jadi kita tinggal nambahin di sini kata faktorial. Nah, sekarang kita cek apakah udah benar di menu run sebelah kiri ini. Lalu di save all, kita tunggu dulu. Nah, menandakan menandakan programnya sudah benar. Lalu kita debug lagi buat lihat hasilnya berapa. Kita mulai debuggingnya aja. Udah ini, tunggu beberapa saat. Seperti biasa, di sebelah kanan bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini udah keluar. Ada debugging lagi. Nah, itu diketahui X-nya 2, Y-nya 2. Untuk resultnya Y-nya 1 dan seterusnya. Nah, udah. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu di sini adalah masuk ke kegunaan if. Ya. If itu digunakan untuk membuat perbandingan logis dari hasil yang sudah kita dapat. Jadi seumpama hasil itu kita punya nilai nih 6. Nah, 6 itu dibagi 3. Nah, seumpamanya dia dibagi 3. Dia dibagi 3 itu dia akan, kalau dia habis dibagi 3, dia masuk ke jalur yang benar. Sedangkan dia tidak habis dibagi 3, nanti dia akan masuk ke else atau jalur yang salah. Oke.
daripada bingung, kita lanjut aja ke contohnya. Ya, di sini ada contoh suatu program yang kemarin kita buat. Nah, di sini udah jelas nih. Jadi hasil ini, nah itu kita inginkan. Jadi kita ingin tahu hasil itu habis dibagi 3 atau enggak. Nah, kita bikin if itu di sini. Jadi if itu bisa berada di dalam fungsi. Nah, kalau dia di dalam fungsi, dia baru bisa jalan. Tapi kalau dia di luar fungsi, nah, dia nanti nggak jalan, pasti error. Oke. Nah, kita lihat di sini if. Nah, if di sini adalah perintahnya ya. Jadi kalau si hasil final ini dibagi 3 itu hasilnya 0, dia akan masuk ke yang pertama. Berarti dia bisa dibagi 3. Tapi kalau dia tidak bisa dibagi 3, dia akan masuk ke yang else, yang salahnya, tidak habis dibagi 3. Nah, oke, kita coba jalankan programnya. Oke, tunggu sebentar. Ya, lihat di sini hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, tidak bisa dibagi 3. Nah, berarti hasil dari program yang kita dapatkan tadi itu tidak habis dibagi 3. Nah, karena dia tidak habis dibagi 3, dia masuk ke else-nya, ke yang salahnya. Nih, tidak habis dibagi 3. Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda pada if. Yang pertama yaitu tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini diartikan sebagai sama dengan. Kemudian selanjutnya tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini diartikan sebagai kurang dari sama dengan. Kemudian tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini diartikan sebagai tanda lebih dari sama dengan. Dan kemudian tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini maka diartikan sebagai tidak sama dengan. Baiklah, itulah sekilas tentang tanda-tanda pada if. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.